Shalom. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Kita persembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Kita persembahkan pujian, penyembahan kita yang terbaik kepadanya pada sore hari ini. Oh, rapasikaraya patakara lapasikaraya takara. Sikaraya takara lapasakaraya takara lapasaraya takara. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Engkau sungguh ajaib. Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami ada sampai hari ini semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Dengan apa kami dapat membalas kasih-Mu dalam hidup kami? Ini kami Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu di tempat ini. Biarlah kami pada malam hari ini menikmati Engkau di tempat ini ya Tuhan. Jamah setiap hati kami, urapi kami. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah hanya Kau saja disukakan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Selamanya, meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Selamanya, meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa,
sembah Kau Tuhan. Kami punya Allah yang ajaib. Kami memiliki Bapa yang ajaib. Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Mari jemaat masih dalam hadirat Tuhan. Kami undang untuk bangkit berdiri. Haleluya. Katakan ku terima sekarang. Ku terima sekarang kemenangannya. Sekali lagi dengan iman kita katakan. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Kita sudah menerima kemenangan dari Tuhan, amin. Kita adalah umat pemenang, amin. Ketika kita percaya kepada Tuhan dan ketika kita beriman kepada Tuhan, maka anak cucu kita akan diberkati Tuhan. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan, begitu besar kasih Allah pada kita, kepada kita. Beranilah dan suci kita di mana
Ada amin, saudara-saudara semua. Ada amin bahwa kita sudah diberkati Tuhan. Katakan kanan kiri kita, kita adalah umat yang diberkati Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan. Kita katakan. Setiamu nyata bagiku. Amin. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Alasanku limpahkan segalanya. Amin. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi. Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari katakan. Aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku.
Silakan duduk jemaat Tuhan yang terkasih. Kita sudah menikmati betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Dia adalah Allah Immanuel dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan selalu menyertai kita. Haleluya. Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan
senantiasa menyertai kita dari saat ini sampai seterusnya. Terima kasih Tuhan buat pujian yang sudah kami naikkan di hadapan hadirat-Mu. Biarlah merupakan dupa yang berbau harum naik di hadapan hadirat-Mu, dan Engkau bertata di atas puji-pujian kami. Terima kasih Tuhan, segera firman-Mu akan ditaburkan. Allah Rohul Kudus hadir di tengah-tengah kami, menjamah setiap hati, pikiran, dan perasaan kami. Roh-roh jahat tidak kami izinkan, Kau kami usir dari tempat ini, dan dalam hati, pikiran, dan perasaan kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebaliknya, Allah Rohul Kudus senantiasa menguasai kami seluruhnya, baik tubuh, jiwa, dan roh kami. Terima kasih Tuhan, berbicaralah bagi kami siap mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Salam. Ya, puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Oke. Minggu lalu ada ayat emas itu ya, ayat hafalan bagi kita. Siapa yang masih ingat? Saya nggak ngasih hadiah, tapi Tuhan yang ngasih hadiah hidup yang kekal ya, hidup yang keuntungan besar gitu ya. Siapa yang masih ingat? Titik 6 ayat 6. Ingat, udah lupa. Saya cuma ingat bahwa ibadah yang disertai dengan rasa cukup besar faedahnya atau keuntungannya. Amin. Jangan lupa dong. Jadi kalau kita beribadah, kita rasa cukup, pujian kita senang, musik kita senang, kita lihat pemain musik cerah-cerah, ceria-ceria, dengan permainan melodinya, tangannya yang begitu manis ya, terjadi simfoni yang indah antara pemain musik, juga WL, singer, dan kita semua tentunya. Itu adalah suatu keuntungan, suatu rasa sukacita yang luar biasa. Oke. Sekarang saya mau bercerita sedikit bagaimana kok bangsa Israel itu bisa ke Mesir. Mungkin kita mikir jalan-jalan kali. Enggak ya. Waktu Yusuf dijual sama saudara-saudaranya, dia dibeli sama Potifar. Waktu dibeli sama Potifar, istrinya punya pikiran jahat. Akhirnya dikacau lah, dan akibatnya Yusuf di penjara. Setelah Yusuf di penjara, di dalam penjara itu ada juru minuman sama juru roti ya, bagian roti. Itu bermimpi, lalu Yusuf mengartikan mimpinya. Dan benar mimpi itu. Dengan berjalannya waktu, Raja Mesir, Raja Firaun itu bermimpi juga ya. Mungkin masih ingat ya, ada 7 lembu yang jelek, ada 7 lembu yang bagus, ada bulir yang bagus, ada bulir yang jelek. Nanti dibaca ya, nanti dibaca. Kok ngapain sih pakai cerita-cerita macam-macam ya, untuk mengingatkan kembali kisahnya. Bagaimana bangsa Israel bisa berada di Mesir waktu itu. Dan singkat cerita juga orang Israel diberkati Tuhan. Mereka berkembang begitu rupa sehingga orang Mesir merasa, waduh, nanti kalau kita perang bisa-bisa ini orang Israel ini bersekutu dengan musuh. Nanti kita dikalahkan dan lain sebagainya. Akhirnya bangsa Israel yang ada di Mesir itu ditindas. Ya itu aja cerita lebih dulu ya. Dan sekarang saya nggak baca sendiri ya. Saya minta Ibu Santi bantu saya baca. Silakan dibaca 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang pertama sampai ke-11. Kita dengar bersama-sama ya. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang pertama sampai ke-11.
Satu Ya, oke, silakan. 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 11. Iya. Israel sebagai suatu peringatan. Mm-mm. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, Iya. bahwa nenek moyang kita semua Iya. berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah Iya. melintasi laut. Oke, terus. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Iya. Mereka semua makan makanan rohani yang sama. Iya, makan makanan yang sama. Dan mereka semua minum minuman rohani yang Iya. sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Iya. Terus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita. Sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita. Lanjut. Supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat, Iya. seperti yang telah mereka perbuat. Iya. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, Iya. sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 tewas orang. banyak dari bangsa Israel yang keluar dari Mesir itu mati. Lanjut. Dan janganlah kita mencobai Tuhan, seperti Iya. yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipangut ular. Iya. Dan janganlah bersungut-sungut, Iya. seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, Iya. sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Iya. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi Sebagai kita contoh untuk peringatan bagi kita. yang Lanjut. hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Zaman akhir telah tiba. Terima kasih. Silakan duduk. Ya, jadi bangsa Israel jadi contoh. Memang Tuhan yang bilang kok, bukan saya yang bilang. Kalau saya yang bilang, buat apa? Tapi ini Alkitab yang bilang bahwa bangsa Israel itu menjadi contoh bagi kita. Mereka keluar dari Mesir, di situ dikatakan mereka bersungut-sungut dan lain sebagainya, akibatnya dipagut ular. Banyak yang mati. Nah, di sini yang saya mau ambil cerita ini adalah mengenai bersungut-sungut. Sepele kan bersungut-sungut? Sepele enggak? Sepele om bersungut-sungut. Kan enggak apa-apa. Kalau rambutnya kok gini. Kok kalau ngejalan gitu. Ya bersungut-sungut. Enggak ada yang benar. Bersungut-sungut. Sepele sebenarnya. Tidak mencuri. Bersungut-sungut kan cuma untuk diri sendiri. Orang lain kan enggak sakit kalau dia bersungut-sungut. Betul apa betul? Gak sakit, wes tutupen ae kupinge. Gak usah dirungokke. Selesai. Tapi kita dengar. Jadi bersungut-sungut itu hal yang sepele sebenarnya ya. Tetapi Tuhan gak suka. Luar biasa ya saudara-saudara. Di dalam kehidupan kita mengiring Tuhan. Apakah kita masih terus bersungut-sungut sampai sekarang? Tidakkah kita sadar contoh bagi kita bangsa Israel, Tuhan mampu atau Tuhan sayang sebenarnya sama mereka. Tapi Tuhan juga menghabiskan mereka yang keluar dari Mesir itu, tinggal 2 orang yang masuk ke tanah Kanaan. Yang keluar dari Mesir, yang lahir di padang belantara di gurun itu banyak. Tapi yang keluar dari Mesir itu hanya 2 orang yang masuk ke tanah Kanaan. Yaitu siapa? Siapa? Oh iya pinter. Tante, kok ini kan ibadah kok kayak sekolah minggu tuh tante. Lah iya dasarnya kan sekolah minggu. Biar ingat. Biasanya yang sekolah minggu itu ingat. Dia masih kecil soalnya ya.
Kalau sudah gede lain. Siang jadi kenangan, malam jadi impian kalau sudah gede. Kalau sudah ibu-ibu terasi, lombok, garam yang diingat. Kalau masih kecil kan gak ingat apa-apa. Aduh kepingin susu, ma susu. Selesai. Kepingin makan, ma makan. Tapi kalau sudah dewasa, kepingin makan, ma makan. Golek ODW. Masa sendiri. Udah besar kok gak bisa apa-apa. Begitu ya. Jadi bangsa Israel yang lahir di Mesir, yang bisa masuk ke tanah Kanaan cuman 2 orang, Yusak dan Kaleb. Musa yang memimpin aja gak masuk loh. Wih bayangkan. Luar biasa kan? Padahal Musa itu kita baca orang yang lembut hatinya. Betul apa betul? Tapi dia sempat marah. Saking bangsa Israel ini terlalu bengkong ya. Terlalu ndablek. Bersungut-sungut. Gak ada air bersungut-sungut. Gak ada ikan bersungut-sungut. Gak ada roti bersungut-sungut. Bersungut-sungut terus bersungut-sungut. Musa yang sabar aja gak mampu ya. Padahal Allah sudah memilih orang yang sabar lah. Kalau saya yang dipilih, wis tak kabeh. Tapi Musa, itu pun Musa marah. Allah bilang, Musa, kamu katakan aja ke gunung, ke batu ini ya. Nanti dia akan keluar air. Tapi saking sudah sakit hatinya. Sakitnya hati ini sakit. Aku ini bapakmu ya sampai kamu berontak sama aku. Musa mungkin begitu ya. Allah bilang berkatalah kepada gunung batu, dipukul gunung batu. Ya memang keluar air tapi akibatnya dia tidak bisa masuk ke tanah Kanaan. Padahal kurang apa loh Musa ya. Kurang apa? Kalau dibandingkan dengan kita, dikit-dikit marah, dikit-dikit tersungging. Dikit-dikit kita mengomel, bersungut-sungut, dan lain sebagainya. Musa enggak, sebenarnya dia enggak. Tapi itu pun, Tuhan itu memang maha adil ya. Kita tidak tahu persis apa yang Tuhan sedang pikirkan. Tapi jelas Musa tidak masuk ke tanah Kanaan, dia cuma melihat dari jauh. Nah itu sekilas cerita yang ini belum masuk firman Tuhan. Tante kok lama sekali firman Tuhannya ini belum masuk loh ini. Baru cerita ini. Iya gak apa-apa, gak lama kok. Gak lama, cuma sebentar ya. Nah sekarang masuk di firman Tuhan pada saat ini, yaitu biarlah kita memiliki sikap hati yang benar. Sebagai orang percaya, sebagai pengikut Yesus, kita harus mempunyai sikap hati yang benar. Hanya Tuhan yang tahu hati kita. Orang lain kan gak melihat, orang lain kan lihat di luar, aduh bajunya bagus, aduh sepatunya bagus, aduh orangnya ganteng, orangnya cantik dan lain sebagainya. Tapi hati tidak tahu. Dalam laut dapat diduga, dalam hati siapa tahu. Ya jadi mempunyai sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Ya, bagaimana kita bisa mempunyai hati yang benar di hadapan Tuhan? Bagaimana? Memang sulit ya. Sulit ya, tetapi kita harus mempunyai hati yang benar di hadapan Tuhan. Yang pertama, kita harus bisa mengucap syukur. Oh tante kok mengucap syukur, hidup soro-soro kok mengucap syukur. Kalau enggak sakit kepala sakit kaki, kalau enggak sakit kaki sakit gigi.
Waduh sakit gantian terus. Ya. Tapi Tuhan bilang kita harus mengucap syukur. Mengucap syukur. Mengapa sulit mengucap syukur? Kenapa sulit? Coba kita baca ayatnya ya. 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-18. Minta tolong Bu Santi lagi. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Iya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, Iya. sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Iya, mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam suka duka, bukan tetap tersenyum, apa merengut, apa mengomel, apa bersungut-sungut. Dalam suka duka, bukan tetap tersenyum kayak uang. Kalau kita sudah gendeng, ya bisa ya. Tapi kita ini belum gendeng ya semua ya. Kadang-kadang ada masalah kita kaget. Kok bisa gitu ya? Iya mung cacing aja diinjak mulet kok apa mana aku. Ya cacing itu loh kalau diinjak mulet. Padahal isinya cuma tanah. Lah apalagi aku ini ada isinya segala macam ini di dalam. Ya dan lain sebagainya ya. Mengucap syukur. Kenapa sulit mengucap syukur? Karena selalu terfokus kepada hal-hal yang dimilikinya. Ya mungkin ini begini ya. Sukar untuk mengucap syukur. Ya, tapi mari bagi kita belajar mengucap syukur. Kayak ayat yang lalu ya. Ibadah disertai dengan rasa cukup. Apa? Ya gitu dah. Gitu dah ya. Ya jadi kenapa sulit mengucap syukur? Karena itu. Kita ini kadang-kadang melihat yang bukan bagian kita lihat. Tapi yang Tuhan mau, yang penting mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena itu yang dikehendaki Tuhan bagi kamu. Yang kedua, setelah kita mengucap syukur, kita harus berhati-hati. Berhati-hati sih? Iya, kalau kita nggak berhati-hati, kita nanti akan salah langkah. Di dunia ini, kalau kita nggak hati-hati, kita salah langkah. Seperti orang yang melompat ke dalam gelap ya. Coy loncat. Padahal dia nggak tahu di sebelah itu ada sumur atau ada jurang ya. Loncat aja, ya udah. Tamatlah riwayatnya. Nggak tahu ada apa loncat. Tahu-tahu di sana ada buaya, ada singa, ada ular dan lain sebagainya. Ya, jadi biar kita berhati-hati di dunia ini. Gak semua orang itu baik ya, gak semua orang itu baik. Kita lihat luarnya, aduh cantiknya, aduh baiknya. Dalam hati siapa tahu, hanya Tuhan yang tahu. Tapi kalau hati kita memang sungguh-sungguh kepada Tuhan, pasti baik. Betul? Walaupun orangnya jelek ya, tapi hatinya baik. Nah dibilang kalau Tuhan itu kan melihat hati, bukan melihat luar. Kalau kita melihat luar, orangnya cantik, orangnya ganteng. Hatinya bosok, enggak ruh. Ya, jadi mari kita berhati-hati selama kita ada di bumi ini. Karena memang di akhir zaman ini kita tidak enak-enak. Ada banyak pengajaran sesat. Ada banyak nabi palsu, ada banyak guru-guru palsu yang akan mengganggu kita, yang akan menyeret kita supaya kita tidak berada dalam jalan kebenaran. Nah, itu yang kita harus hati-hati. Hidup bukan gampang, bukan semau kita sendiri. Hidup bukan kita bilang, ini kan kaki-kakiku sendiri. Ini kan tangan-tanganku sendiri.
Ini kan mulutku sendiri, mulutku mau ngomel, mau bersungut-sungut. Emang gue pikirin, ya enggak loh. Buktinya itu tadi kita baca. Bangsa Israel ngomel, Allah tak suka. Aduh, susah juga ya. Susah juga jadi orang percaya ya. Bukan orang Kristen. Orang Kristen bisa aja, tapi jadi orang percaya Tuhan susah juga ya. Gak bisa enak, gak seenaknya, gak bisa seenak-enaknya, tidak. Karena Tuhan bilang apa? Tubuhmu adalah bait Allah. Kita gak bisa sesuka kita dengan tubuh kita. Enak tanganku sendiri. Mau apain kan suka aku. Gak bisa. Tubuh kita ini sudah dibeli dengan harga yang mahal. Sudah lunas dibayar oleh Tuhan. Sampai kepada tetesan darah yang terakhir. Makanya setelah dia disalib dibilang, sudah genap, sudah selesai. Tugasnya untuk menebus dosa kita sudah selesai. Jadi luar biasa ya, Tuhan sudah menebus tubuh kita ini. Tapi seringkali kita menyalahgunakan tubuh kita. Seringkali kita merasa dan lain sebagainya. Tidak ya, kalau kita renungkan luar biasa pengorbanan Tuhan bagi kita. Jadi kita harus hati-hati. Yang kedua. Yang ketiga, jangan kita mendua hati. Nah, coba kita baca itu mendua hati itu di mana ya? Matius kalau nggak salah ya. Ada Mamon sama apa itu ya? Ya silakan dibaca. Pintar. Terus enak loh punya murid pintar tuh. Matius 6 ayat 24. Iya. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Iya. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Iya. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Iya. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Iya, terima kasih. Jadi maksudnya hati kita ini satu saja tertuju kepada Tuhan. Sebab Tuhan itu adalah Tuhan yang pencemburu. Di Keluaran pasal 20, jangan ada padamu Allah lain. Jangan menyembah kepada Allah lain. Tidak ada, karena Allah itu Allah pencemburu. Dia akan membalas kepada keturunan-keturunan kita. Ya, jadi luar biasa ya kalau kita tahu itu. Tapi kadang-kadang kita juga kau bobo. Nah, seperti ada cerita ini ya. Ada sekelompok orang Kristen ya. Mereka lagi minum tua apa minuman keras gitu. Pendetanya datang. Wih, langsung disembunyiin tuanya itu. Pendetanya bilang, kok mereka takut sama aku ya? Kok mereka lebih takut sama aku daripada sama Tuhan? Kok kenapa Pak pendetanya bilang begitu? Kan ada Tuhan pasti di situ, tapi mereka minum. Tapi setelah pendeta datang kok mereka semburat ya, kocar kacir nyembunyiin tuanya, nyembunyiin alkoholnya dan lain sebagainya. Kok lebih takut sama pendeta? Padahal pendeta nggak apa-apa. Pendeta bisa apa sih? Kalau kita tetap minum aja, Om, silakan minum Om. Ayo, biar hangat badannya. Om pendeta kan tahu Om pendeta boleh minum anggur sedikit, nggak boleh banyak-banyak, nanti mabuk. Oh ya sedikit lama-lama jadi bukit, lupa. Ya, jadi jangan sampai kita ini lebih takut kepada manusia daripada kepada Allah. Allah Maha tahu, Dia tahu, nggak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tapi seringkali kita menganggap enteng, orang ketok. Sama dengan di tempat saya di desa, ada seorang lagi puasa. Dia haus. Dia
dia ambil air sama daun keladi itu kan besar tuh. Dia tutup sama daun keladi terus dia minum. Tuhan kan nggak tahu aku minum ya. Ya itu maksudnya begitu. Tapi sekali lagi biar ditutup sama payung sama apa ya Tuhan tahu. Nggak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Ya, jadi jangan kita mendua hati. Menyembah Tuhan dan juga menyembah apa yang ada di bumi ini. Mungkin aku kan gak menyembah. Iya, tapi kita mempunyai sesuatu yang kita apa namanya ya? Kita rumat, cici di rumah, cimat ya. Jadi Tuhan gak suka. Biarlah engkau menyembah Tuhan Allahmu saja. Jangan mendua hati ya. Karena di Keluaran pasal 20 itu kan 10 hukum. 10 hukum Taurat. Itu di perjanjian baru di Matius 22 itu yang 10 hukum ini sudah jadi 2 hukum. Yang pertama hukum itu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dan yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Gampang sebenarnya ya daripada yang 10 hukum itu ya. Jadi sudah jadi 2, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dengan segenap apa lagi? Akal? Coba dibaca aja lah daripada salah-salah. Matius 22 ayatnya enggak tahu, saya lupa. Silakan dicari, muridku yang setia, muridku yang pinter. Matius 22 mengenai orang muda ya, orang kaya. Iya, orang kaya, orang muda yang kaya yang bertanya. Sudah dapat? Ya? Matius 22. Matius 22. Iya, pokoknya 30. ayatnya saya lupa. Iya. Matius 22 ayat yang ke-37. Iya. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. dan dengan segenap akal budimu. Itu. Iya, luar biasa ya. Jadi kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap apa tadi? Dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Luar biasa, segenap. Tuhan gak bilang kasihilah Tuhan Allahmu dengan setengah hatimu, setengah akal budimu, dengan segenap. Wih, luar biasa. Jadi kalau kita masih ada hal-hal yang kita utamakan di dunia ini lebih dari Tuhan, pasti Tuhan akan cemburu. Tapi kalau saya lihat semuanya sudah mengutamakan Tuhan, betul? Bilang amin dong. Yakin, aku yakin gitu loh. Jangan ragu-ragu. Ya, jadi kita semua sudah mengasihi Tuhan. Karena ada ayat juga mengatakan, coba di Roma pasal 12 ayat yang pertama. Nanti kalau sudah terlalu lama stop ya, di stop ya. Roma 12 ayat yang pertama. Iya. Karena itu saudara-saudara, Iya. demi kemurahan Allah,
aku menasihatkan kamu Mm-mm. supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang Iya. hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Iya, luar biasa. Persembahkanlah apa tadi? Tubuh. Tubuhmu yang hidup. Hidup semua ini. Amin. Hidup semua tuh ada yang mati nih. Kalau yang mati pasti nggak ada di sini. Nggak bisa jalan, pasti di sana. Karena hidup ada di sini ya. Persembahkanlah tubuhmu yang hidup. Kalau hidup itu, kalau ditulit, apa ditulit itu? Itu rasa. Jadi kalau dicubit rasa aduh gitu. Jadi kalau saudara masih ado, oh ciorep rek, ciorep. Kalau sudah sudah diem aja, oh wis mati. Maksudnya bukan mati secara tubuh ini. Kita ikut Tuhan ini memang kedagingan kita ini harus dimatikan. Ini yang susah. Mematikan kedagingan ini loh yang susah. Kita kan masih gak roh aku iki ya. Gak roh sopo aku iki. Kita kan begitu ya. Tapi maksudnya biarlah daging kita ini mati sehingga Yesus yang ada dalam kita ini semakin bertambah. Ku harus makin apa lagu itu ya? Yesus harus bertambah, ku harus makin berkurang, ada lagu itu. Jangan kita bertambah-tambah terus. Yesus di dalam kita berkurang terus. Tapi Yesus yang harus bertambah ya. Persembahkanlah tubuhmu yang hidup. Yang kudus. Nah kalau kudus. Ya. Kudus ukurannya kita sama ukurannya Tuhan kan beda. Aku sudah kudus kok. Berapa persen? 60%. Ya bolehlah. Bolehlah sudah lebih dari 50%. Enggak. Mungkin kita bilang, oh aku sudah kudus. Berapa persen? 100. Bel. Gak mungkin lah. Ayang-ayangan apa? Bayangannya aja keinjak orang bisa marah kok. Apalagi sudah 100%. Gak mungkin ya. Kita masih sedang berjuang. Sedang berjuang mematikan kedagingan kita ini, mematikan kesombongan kita, mematikan keangkuhan kita. Ini loh susah. Mungkin kita bisa yang lain, tapi untuk mematikan kedagingan kita ini gak gampang. Karena itu adalah musuh dalam selimut, musuh di dalam diri sendiri. Ya. Musuh di luar kita bisa lihat, tapi di dalam ini ya. Hanya Tuhan yang tahu ya. Jadi persembahkanlah tubuhmu yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Nah kalau berkenan ya bisa 60%. Tergantung Tuhan bilang, oh aku berkenan sama kamu. Oh aku gak berkenan, tergantung ya. Memang kita sedang berjuang untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita sedang berjuang bagaimana kehidupan kita ini baik perkataan, perbuatan, pikiran untuk senantiasa berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan sudah habis untuk kita, sudah berkorban semuanya untuk kita sampai kepada tetesan darah yang terakhir. Dia sudah berkorban kepada kita. Apa respon kita? Apa tanggapan kita atau kita Carno, enggak. Bagaimana kita menyikapi korban Kristus yang sudah dilakukan bagi kita. Oke, kembali tadi yang pertama kita harus bersyukur, yang kedua kita harus berhati-hati, yang ketiga kita harus tertuju kepada Tuhan. Tidak ada hal-hal lain yang mengganggu iman kita sehingga pengiringan kita kepada Tuhan tertuju ke depan ya. Karena dia naik ke sorga gak main-main saudara-saudara. Dia naik ke sorga, dia menyediakan tempat bagi kita. Dia berdoa untuk kita. Masa kita mau santai-santai? Santai aja wis. Enggak. Dia berdoa untuk kita, dia menyediakan tempat untuk kita. Puji Tuhan,
Demikianlah firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah senantiasa menggugah iman kita. Jangan sampai kita mempersembahkan tubuh kita yang mati, tapi tubuh kita yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Itu yang Tuhan inginkan. Tuhan memberkati kita. Kita pujikan pujian pemain musik. Hanya Tuhan yang tahu. Mungkin kita mengatakan aku sudah bagus. Aku sudah tidak ada cacat apa-apa. Tapi Tuhan lebih tahu. Keadaan kita tidak ada yang tersembunyi. Hanya Tuhan yang tahu semuanya. Hitamnya jalan yang kita lalui, kering beretak pohon ara tak berbuah, tiada lagi berguna. Hanya Tuhan yang dapat mengampuni, walau dosa merah bagai kermisi, menjadi putih bagaikan salju. Tuhan memberkati. Yesuslah pelita hidupku, Yesus mutiara sanubariku, juru selamat permata hatiku, pelipur duka ragu. Amin, haleluya. Aku cinta padamu, oh Tuhan. Aku rindu melayan kasih-Mu. Dengan air mata yang menetes ini, ku bernyanyi, ku berdoa. Hanya Tuhan yang tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Hitamnya jalan Dosa yang ada dalam kehidupan kita, yang ada dalam pikiran kita, meretak pohon ara tak berbuah, tiada lagi berbuah. haleluya. Hanya Tuhan yang dapat mengampuni. Tuhan mampu mengampuninya. Dosa merah bagai kermisi, jadi putih bagaikan salju. Tuhan memberkati. Yesuslah pelita hidupku, Kau adalah pelita dalam hidup kami. mutiara sanubariku, juru selamat permata hatiku, pelipur
Tuhan. Inilah seruan kami kepadamu karena hanya Engkau yang tahu isi hati kami. Tidak ada yang tersembunyi Tuhan, semuanya terlihat jelas Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah renungan firman-Mu pada malam hari ini menjangkau setiap hati, pikiran dan perasaan kami. Sehingga kami semakin dewasa di dalam Tuhan, mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hamba sudah menyampaikan, hamba berhenti berbicara, namun Allah Roh Kudus terus berbicara dalam kehidupan kami untuk senantiasa Tuhan membentuk kehidupan kami layak di hadapan hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, amin. Kita akan memiliki hati yang benar, respon yang benar kepada firman Tuhan, amin. Kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan Tante, Ibu Pendeta Lis, terima kasih atas berkatnya, Tuhan Yesus berkati. Kita tiba saatnya akan mendengarkan pengumuman dan memberikan persembahan. Kepada yang bertugas kami persilahkan. Mari sekali kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Teristimewa kami boleh menikmati berkat firman Tuhan pada malam hari ini. Firman-Mu mengingatkan kami, mengajar kami. Untuk kami senantiasa memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Roh Kudus pimpin setiap kami pribadi. Supaya kami senantiasa mengucap syukur di dalam segala hal, di dalam dan kami. Sebab itu Engkau ya. Demikian ajar kami juga Tuhan. Untuk kami senantiasa bersikap hati-hati sesuai dengan kehendak firman-Mu ya Tuhan atas hidup kami. Dalam setiap pikiran kami, dalam setiap perkataan kami, dalam setiap tindakan kami. Ajar kami Roh Kudus untuk senantiasa bersikap hati-hati sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Demikian juga, pimpin kami untuk senantiasa tidak mendua hati ya Bapa. Untuk tidak memberhalakan ilah-ilah lain selain kepada mengabdi kepada Engkau saja Tuhan Yesus. Supaya hidup kami ini boleh senantiasa mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Supaya hidup kami senantiasa menjadi kesukaan bagi Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan. Berkati setiap firman Tuhan, meteraikan di dalam setiap hati kami. Supaya kami senantiasa memiliki sikap hati yang benar di dalam mengiring Engkau. Demikian kami ucap syukur buat hamba-Mu Bapak Pendeta, Ibu Pendeta Minalise Trapaulina yang sudah Engkau pakai untuk memberitakan firman Tuhan di tempat ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati beliau. Berkati kesehatannya, tambah-tambahan kesehatannya setiap hari ya Tuhan. Berkati penggembalaannya di gereja. Berkati pelayanannya dimanapun berada. Penyertaan Tuhan, tanda-tanda Tuhan yang heran dan ajaib menyertai setiap pelayanannya dalam nama Yesus. Pakai beliau lebih heran lagi Tuhan dalam nama Yesus. Berkati juga keluarganya Tuhan, baik Jack, Ica, cucu-cucunya semuanya diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih ya Bapak, dan ini kami umat-Mu Tuhan, sebentar kami akan menabur di ladang pekerjaan Tuhan. Engkau dilihat dari ketinggian-Mu ya Bapa, setiap tangan yang menabur, dan kami percaya setiap tangan yang menabur pasti diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus yang siap menabur, sama-sama katakan amin. Amin. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih buat pelayanan Ibu Pendeta Minalise Trapaulina atau Tante Lis yang kita kenal.
Tuhan Yesus berkati. Kami juga mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali beribadah bersama kami 4 ini. Dan kami mengundang untuk minggu-minggu berikutnya kembali beribadah bersama kami 4 ini. Saya sampaikan jadwal kegiatan sepekan gereja kita. Ibadah family altar yang biasanya hari Rabu. Sehubungan hari Rabu ada ibadah teman kita yang mau nyepi ya, ada ogoh-ogoh. Jadi ibadah dimajukan hari Selasa. Jam 7:30 tetap malam. Dan biasanya di gereja kali ini diadakan di rumah Bapak Slamet. Ada syukuran ulang tahun beliau. Nah, jadi diadakan di rumah Bapak Slamet. Yang belum tahu saya kasih gambaran sekilas. Saya mungkin 2-3 kali ke rumahnya Pak Slamet. Nah, jadi kalau kita ke arah Gilimanuk, tidak sejauh keluar dari jalan double, di kiri jalan ada Pura Mojopahit. Nah, terus lagi ke barat sedikit ada Masjid Nurul Amin. Nah, habis Pura Mojopahit, Masjid Nurul Amin, ke barat lagi dikit, belok kiri. Kalau tidak salah jalan Kamboja namanya. Belok kiri, tidak banyak. Masuk jalan Kamboja, belok kiri itu kira-kira 50 meter kalau tidak salah. Belok kiri lagi. Ke arah belakangnya Masjid Nurul Amin. Belok kiri lagi itu sekitar 80 meteran. Belok kanan, mentok, nah itu rumahnya Bapak Slamet. Kira-kira seperti itu. Nanti kalau bisa di Sherlock, Pak Slamet, lokasi rumahnya di-share di grup gereja. Jadi saya ulangi, ibadah family altar jam 7:30 hari Selasa di rumah Bapak Slamet. Kemudian hari Sabtu jam 6:30 ibadah doa malam seperti biasa tempat ini, dilanjutkan latihan musik. Kemudian hari Minggu jam 6 sore ibadah raya, dilanjutkan jam 6:30 ibadah sekolah minggu. Demikian pengumuman, Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Jangan lupa nanti FA-nya hari Selasa di rumahnya Bapak Slamet. Kita bersukacita bersama di rumahnya Bapak Slamet. Haleluya. Kita sudah diberkati Tuhan pada malam hari ini. Dan kita akan membawa kemenangan dari Tuhan ketika kita keluar dari tempat ini. Amin. Mari kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah pada malam hari ini. Haleluya. Aku diberkati, aku dilimpahi karena alasanmu untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi karena alasanmu untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi karena alasanmu untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna
kasih Tuhan, pada saat malam hari ini sesembahan pujian kami. Dan biarlah sesembahan pujian kami ini membuat Engkau senang, membuat Engkau semakin dimuliakan oleh karena sesembahan dan pujian kami. Dan istimewa juga kami boleh bersyukur mendengar kebenaran firman Tuhan yang sudah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu, Tante Lis. Tuhan, kami amat sangat berbahagia. Kami boleh mengenang masa-masa yang lalu dalam pengembalaan beliau. Itulah Tuhan, kami mengucap syukur pada saat malam hari ini Tuhan, kami merasakan satu sukacita yang luar biasa. Dan kebenaran firman Tuhan yang sudah Engkau sampaikan melalui beliau Tuhan. Dan biarlah senantiasa kami boleh menyembah Allah Engkau saja, Allah Yahweh, bukan ilah-ilah lain. Terlebih Tuhan, kami tidak menyembah atau tunduk di dalam hal mamon. Kami memerlukan mamon, tetapi kami tidak mau diperbudak oleh mamon. Kami mau Tuhan tunduk di atas-Mu. Kami mau Tuhan senantiasa rindu menyembah-Mu saja. Terima kasih Bapa, Engkau sudah memperingatkan kami melalui firman yang sudah Engkau sampaikan. Terima kasih Bapa, berkati beliau Tuhan, kesehatan, pengembalaan, pelayanan, kami serahkan semua di tangan Tuhan. Kami percaya Engkau sekali-kali tidak akan meninggalkan orang yang senantiasa mengandalkan kuasa daripada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pada saat malam hari ini Tuhan, kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan, berkati bangsa kami. Tuhan, berkati Bapak Presiden kami, Wakil Presiden, para Menteri, Bapak Kapolri kami, Panglima TNI kami, semuanya para pemimpin kami serahkan di tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memilih beliau sebagai pemimpin kami untuk menjadikan negara dan bangsa kami lebih maju lagi. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat Kabupaten Jembrana, di mana Engkau kirim kami di Kabupaten Jembrana ini ya Tuhan. Kau berkati Bapak Bupati kami, Wakil Bupati, serta para pejabat pemerintah kota kabupaten, dari yang tertinggi sampai yang terendah, kami serahkan semua di tangan Tuhan. Kami percaya bahwa kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraan kami pula. Itulah sebabnya Tuhan, kami berdoa buat kota di mana kami berada. Berkati perekonomian, keamanan, dan sektor-sektor yang lain. Sehingga kami boleh merasakan sejahtera hidup di kota Jembrana ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan Yesus, kami berdoa juga buat situasi dunia yang mungkin mencekam. Tetapi kami percaya Tuhan, para anak-anak-Mu, orang-orang percaya yang mengandalkan kuasa Tuhan, Engkau lindungi. Engkau bentengi dengan segala kuat kuasa daripada Roh Kudus. Sehingga kami boleh merasakan damai sejahtera di dalam kuasa daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Saudaraku, mari kita angkat tangan, siap terima berkat dari Tuhan. Diberkati pada saat datang, diberkati pula pada saat engkau pulang. Diberkati sawah dan ladangmu, usaha dan pekerjaanmu. Diberkati usaha tokomu, usaha bengkelmu, usaha rumah makanmu, usaha pabrik rotimu, usaha budidaya tambakmu, kesehatanmu dan pendidikanmu. Saudaraku, engkau tidak akan pernah turun, tetapi engkau tetap naik. Amin. Engkau pun tetap menjadi kepala, bukan ekor. Saudara, mari kita pulang membawa segala kemenangan, damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, dari mulai saat ini hingga Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita sekalian. Dalam nama Yesus,
Yang sudah diberkati katakan bersama-sama. Amin. Selamat malam saudara. Sampai ketemu minggu depan.